Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran biologi kali ini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan materi mengenai DNA dan RNA. Oke, sebenarnya apa sih perbedaan DNA dan RNA? Bukankah keduanya itu merupakan substansi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat? Nah, untuk mengetahui jawabannya, silakan simak video dan pemaparan materi berikut ini. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai DNA. Apa sih DNA itu? Jadi, DNA atau deoksiribonukleik asid itu pertama kali ditemukan oleh Friedrich Miser pada tahun 1869 saat menyelidiki susunan kimiawi nukleus. Nah, DNA ini merupakan penyusun gen pada kromosom di dalam inti sel. Namun, DNA ini dapat ditemukan pula pada mitokondria, sentriol, kloroplas, dan juga plastida. Nah, pada organisme tertentu seperti kata, amuba, paramecium, dan tumbuhan paku-pakuan, di dalam sitoplasmanya tersebut juga mengandung DNA. Kita lanjut ke struktur DNA. Molekul DNA ini memiliki susunan kimia yang sangat kompleks dan rantai nukleotida yang teramat panjang. Nah, DNA ini merupakan rangkaian nukleotida dan setiap nukleotida itu tersusun dari substansi dasar seperti berikut. Jadi ada 3 penyusun dari DNA. Yang pertama itu ada senyawa fosfat, gula pentosa, dan gula ribosa. Untuk yang pertama, senyawa fosfat. Nah, di dalam DNA ini, senyawa fosfat berfungsi untuk mengikat molekul gula satu dengan gula yang lain. Kemudian ada gula pentosa. Nah, gula pentosa ini berfungsi untuk membentuk rangkaian gula fosfat yang merupakan tulang punggung atau kekuatan dari struktur double helix suatu DNA. Kemudian ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini terikat pada setiap molekul gula. Nah, basa nitrogen itu dibedakan menjadi 2, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Basa purin itu tersusun atas struktur cincin ganda, yaitu adenin dan guanin seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, gambar sebelah kiri ini merupakan struktur cincin ganda dari basa nitrogen adenin. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan struktur cincin ganda dari basa purin guanin. Selanjutnya, itu ada basa pirimidin. Di sini basa pirimidin itu juga memiliki struktur cincin tunggal, yaitu timin dan sitosin seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, di sebelah kiri ini merupakan susunan struktur cincin dari basa pirimidin, yaitu sitosin. Sedangkan yang sebelah kanan ini merupakan gambar struktur cincin tunggal dari basa pirimidin, yaitu timin. Sudah jelas ya mengenai struktur pembentuk dari DNA. Kita lanjut. Nah, basa nitrogen yang terdiri atas purin yang meliputi adenin dan guanin tadi, serta pirimidin yang tersusun atas sitosin dan timin akan membentuk rangkaian senyawa kimia dengan gula pentosa untuk membentuk nukleosida. Nah, nukleosida bersenyawa dengan gugus fosfat akan membentuk nukleotida yang mempunyai bentuk rantai panjang. Nah, nukleotida inilah yang akan menyusun molekul DNA. Satu molekul DNA terdiri atas ratusan bahkan ribuan nukleotida. Nah, nukleotida tersebut membentuk rantai panjang yang disebut dengan polinukleotida. Antara rantai polinukleotida satu dengan yang lainnya saling berhubungan pada bagian basa nitrogen. Nah, jika diamati, bentuk struktur dari molekul DNA sebenarnya merupakan struktur DNA double helix atau tangga tali berpilin seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, gambar ini merupakan gambaran dari struktur DNA. Di sini kan juga ada adenin, timin, guanin, sitosin. Nah, mereka ini saling berikatan dan membentuk sebuah rantai double helix. Terlihat seperti pita yang berpilin. Selanjutnya, bagaimana sih sifat DNA? Jadi, molekul DNA itu memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin yang sama dengan timin. Nah, perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan
adenin plus timin atau guanin plus sitosin. Nah, setiap molekul DNA itu disusun oleh dua rantai polinukleotida. Basa-basa dari kedua rantai tersebut berpasangan dengan aturan adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, antara kedua basa yang berpasangan tersebut akan membentuk suatu ikatan hidrogen. Nah, adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. Untuk sifat yang ketiga yaitu DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologis di dalam tubuh. Lanjut ke replikasi DNA. Jadi, replikasi DNA adalah proses DNA untuk memperbaiki diri yang terjadi pada fase sintesis saat interfase menjelang sel akan membelah. Tujuannya agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang sama persis dengan sel induknya. Nah, kesalahan-kesalahan dalam replikasi DNA ini dapat mengakibatkan perubahan pada sifat sel-sel anakan. Nah, di sini ada beberapa model replikasi DNA, yaitu ada 3 model, yaitu model konservatif, semi-konservatif, dan model dispersif. Untuk yang pertama, model konservatif, yaitu kedua inti polinukleotida induk atau yang lama tidak berubah dan berfungsi sebagai cetakan. Jadi, heliks ganda DNA baru tidak mengandung polinukleotida lama. Sedangkan pada model semi-konservatif, kedua untai polinukleotida berpisah kemudian berkomplement dengan rantai polinukleotida baru, sehingga diperoleh dua heliks ganda DNA yang masing-masing mengandung satu unit polinukleotida lama dan satu unit polinukleotida baru. Jadi di dalam model semi-konservatif ini, kedua DNA yaitu DNA lama dan DNA baru saling berkomplement dan saling melengkapi untuk membentuk replikasi DNA yang baru. Untuk yang ketiga yaitu model dispersif. Pada model ini beberapa bagian kedua untai polinukleotida lama secara tersebar berfungsi sebagai cetakan. Kemudian masing-masing bagian tersebut membentuk polinukleotida baru sebagai pelengkapnya sehingga diperoleh dua heliks ganda DNA yang masing-masing molekul mengandung DNA lama dan DNA baru. Sampai di sini paham ya terkait replikasi DNA dan model-model replikasi DNA? Nah, untuk pemahaman lebih lanjut terkait bagaimana mekanisme replikasi DNA, silakan kalian mengamati video berikut. Nah, di dalam video ini kalian nanti bisa mengamati enzim-enzim apa saja, kemudian bagaimana ketahapannya dari awal hingga akhir, nanti akan kalian amati pada video ini. Lanjut ke RNA. Nah, RNA ini pada sel-sel organisme prokariot dan eukariot selain DNA terdapat pula asam nukleat yang lain yang penting, yaitu RNA atau asam ribonukleat. Nah, RNA ini merupakan seutas benang tunggal yang tersusun dari molekul gula ribosa, glukosa, fosfat, dan asam nitrogen. Nah, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen RNA itu terdiri atas golongan purin yang tersusun atas adenin dan guanin, serta golongan pirimidin yang tersusun atas sitosin dan urasil. Nah, RNA itu dibentuk oleh DNA di dalam nukleus melalui proses transkripsi DNA. Nah, hasil transkripsi ini nanti digunakan RNA untuk melakukan sintesis protein dalam sitoplasma sel. Jadi sudah paham ya mengenai perbedaan antara DNA dan RNA. Jika DNA itu heliks ganda, maka RNA ini adalah benang tunggal atau satu untai. Kemudian jenis-jenis RNA. Di sini berdasarkan fungsinya, RNA dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada RNA duta atau mRNA, kemudian RNA-T dan juga RNA-R. Yang pertama RNA duta adalah RNA yang menjadi model cetakan dalam proses penyusunan asam amino pada rantai polipeptida atau sintesis protein. Mengapa disebut RNA duta? Karena molekul ini merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Informasi genetik berupa urutan basa nitrogen pada RNA duta yang memesan suatu asam amino yang disebut dengan kodon. Nah, penyusunan rantai polipeptida ini tergantung dari urutan kodon pada RNA duta. Urutan kodon pada RNA-D yang dicetak DNA tergantung pada macam protein yang akan disintesis. Selanjutnya ada RNA-T. Dia ini merupakan RNA yang berfungsi untuk menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA-D menjadi satu jenis asam amino.
Nah, kemampuan menerjemahkan ini disebabkan oleh adanya antikodon yang merupakan komplement dari kodon RNAD. RNAT ini juga berfungsi untuk mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. Translasi adalah penerjemahan urutan polinukleotida RNAD menjadi urutan asam amino polipeptida. Kemudian yang ketiga ada RNAR. Merupakan RNA terbanyak. Ia ini memiliki jumlah sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. RNAR ini berperan dalam sintesis protein sebagai tempat pertemuan antara RNAD dan RNAT. Kita lanjut pada tabel perbedaan DNA dan RNA. Jadi di sini ada tabel perbedaan dari DNA dan RNA. Yang pertama, jika DNA terdapat di dalam nukleus, sel, kemudian mitokondria, plasidia, dan sentriol. Sedangkan RNA hanya terdapat di dalam sitoplasma, nukleus, terutama pada ribosom. Kemudian yang kedua, ditinjau dari ukuran dan bentuk polinukleotidanya, di DNA dia memiliki rantai ganda yang amat panjang, sedangkan RNA membentuk rantai tunggal dan pendek. Kemudian, berdasarkan fungsinya, DNA ini berhubungan erat dengan pengendalian faktor-faktor keturunan dan sintesis protein. Kadarnya pun tidak dipengaruhi oleh kecepatan sintesis protein. Sedangkan RNA, dia ini berhubungan dengan sintesis protein dan kadarnya berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Jadi yang memegang kendali ini adalah DNA. Kemudian, yang keempat, dari strukturnya DNA itu mengandung pirimidin yaitu sitosin dan timin serta purin yaitu adenin dan guanin. Sedangkan RNA itu mengandung basa pirimidin, sitosin dan urasil dan pirin, adenin dan guanin. Jadi yang membedakan di sini adalah pada basa pirimidinnya. Jika di dalam DNA itu timin, maka di dalam RNA itu adalah urasil. Sampai di sini paham ya terkait perbedaan DNA dan RNA? Oke. Sekian review materi dari pembelajaran hari ini terkait perbedaan DNA dan RNA yang meliputi struktur, kemudian fungsi, dan lain sebagainya. Apakah dapat dipahami? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.